A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dengan rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan video ini dan teman-teman dapat untuk melihat video ini. Terlupa pula salawat serta salam terlupa pula dihadiahkan kepada Nabi junjungan, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada video kali ini saya Dharma Setiawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam A1 semester 5 akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan dan Kemelayuan. Baiklah, bisa dilihat di slide yang pertama ini. Adapun pengertian dari pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Dan menurut Martinus Jan Loveget, merupakan salah satu ahli pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara moral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Baik, selanjutnya yakni pengertian dari kemelayuan. Kemelayuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan menjadi Melayu atau mewujudkan karakteristik Melayu, dan digunakan untuk merujuk pada apa yang mengikat dan membedakan orang-orang Melayu dalam membentuk dasar persatuan dan identitas mereka. Masyarakat Melayu Riau adalah suatu kelompok etnik yang tinggal dan bermukim di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ataupun Provinsi Riau. Mereka adalah pendukung dan pengasas budaya Melayu yang dicirikan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, beragama Islam, dan hidup sesuai dengan adat istiadat Melayu. Jadi kemelayuan di sini berarti suatu etnis kelompok atau masyarakat yang merupakan serumpun atau berisi masyarakat Melayu yang memiliki identitas dan ciri khas tertentu yang berbentuk kemelayuan, mulai dari penggunaan bahasa, adat istiadat, hukum ataupun ketentuan yang berlandaskan berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya yakni karakteristik masyarakat Melayu. Salah satu ciri khas dari etnis Melayu yang paling gampang dikenali adalah penggunaan dialek bahasa yang masih sangat kental. Dan secara umum, buku ini juga terkenal dengan karakteristik masyarakat yang ramah terhadap semua orang dan tetap menjaga sopan santun. Karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat Melayu ini adalah dialek bahasa yang begitu khas. Selain itu, masyarakat Melayu ini juga terkenal sebagai masyarakat yang kebanyakan beragama Islam, serta menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Suku Melayu ini memiliki adat yang mendidik, lembut, berdasarkan pada alam. Suku Melayu hampir mirip dengan suku Minang, tapi yang istimewa bukan Melayu, tapi Minang, karena apa yang ada di Minang belum tentu ada di Melayu, tapi yang ada di Melayu ada di Minang. Keistimewaan Melayu adalah budayanya yang lembut dan juga mendidik.
masyarakat Melayu ini identik dengan keislaman. Sebagai agama yang dianut, bagi orang Melayu, nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat haruslah mengacu pada ajaran Islam. Sangatlah pantang untuk bertelikai dan melanggarnya. Baik, selanjutnya yakni mengenai pendidikan dalam masyarakat Melayu. Ajaran dan norma serta ketetapan hukum adat yang ditetapkan dalam lingkungan masyarakat memiliki nilai pendidikan yang perlu diberikan dalam ranah pendidikan. Pada umumnya, pendidikan itu sendiri terdapat pada lingkungan sosial kehidupan dari individu maupun kelompok, meniru segala hal yang terdapat di lingkungan kehidupannya. Meniru segala hal yang terdapat di lingkungan kehidupan sekitar memang sudah dilakukan setiap manusia sejak dari lahir, sejak dari usia bayi hingga menuju ke masa pendewasaan seorang individu. Maka sering terjadi permasalahan seorang anak atau remaja yang melakukan tindakan kriminal dan melanggar aturan agamanya dikarenakan lingkungan pergaulannya yang nilai pendidikan yang terdapat dalam masyarakat Melayu ini yang dapat terlihat jelas, yakni ada beberapa di antaranya, yakni taat beragama. Rumpun masyarakat Melayu menjunjung tinggi nilai keislamannya. Karena itu masyarakat Melayu ini identik dengan Islam. Karena mayoritas dari masyarakat suku Melayu ini adalah pemeluk agama Islam. Masyarakat Melayu yang identik dengan ajaran agama Islam telah menetapkan ajaran-ajaran dan ketetapan Islaman dalam pergaulan masyarakat setiap hari. Melalui karya-karya pengemuka kemelayan seperti Raja Ali Haji dengan seperti karangan Gurindam 12-nya telah terdapat gubahan-gubahan kata yang mengingatkan masyarakat Melayu untuk terus taat dalam ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, nilai pendidikan yang dapat kita lihat dari masyarakat Melayu ini adalah sikap sopan dan lemah lembut. Dalam kehidupan bersosialisasi masyarakat Melayu, menerapkan sikap yang sopan dan lemah lembut dalam berinteraksi kepada sesama. Rasa ingin dihargai adalah bagaimana cara diri sendiri dari seorang individu menghargai seseorang terlebih dahulu. Sikap sopan dan lemah lembut antar sesama dalam masyarakat Melayu menjadi taraf pengukur kewibawaan dan kemurahan hati yang terdapat pada seorang individu. Sopan bertutur sama seperti sopan santun merupakan unsur penting dalam bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Karena dengan sikap sopan dan bertutur, seseorang dapat dihargai dan dihormati dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun dan kapanpun ia berada. Dalam masyarakat Melayu ini, bertutur kata yang baik adalah dengan penuh sopan dan santun dan penuh penghormatan. Salah satunya adalah tidak berbicara dengan keras dan berbicara dengan menyebut diri saya atau nama diri dengan panggilan nama sendiri. Dan bertutur baik dengan teman dan sering bertegur sapa ketika saling bertemu dan tidak saling menjatuhkan atau mencemarkan nama baik. Tidak berbicara kasar dan saling tolong-menolong di saat sedang ada yang membutuhkan. Lanjut yang ketiga, yakni dalam masyarakat Melayu ini mengandung nilai berbahasa yang baik. Bahasa yang digunakan masyarakat Melayu merupakan ciri khas yang menunjukkan kemelayuan. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa utama dunia dan diturunkan dari rumpun bahasa Australia. Ragam dan dialek bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Bahasa tersebut juga digunakan di Thailand bagian selatan, Kepulauan Jojos, Pulau Natal, dan Sri Lanka. Dalam berinteraksi dalam masyarakat Melayu, seringkali menggunakan kata-kata kiasan dalam bicara. Hal ini untuk menghindari terjadinya ketersinggungan oleh lawan bicara jika terdapat salah kata. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
kepada teman-teman. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.